Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 24 Oktober 2022, saya selaku Kabag Penum Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama terkait dengan kasus gagal ginjal akut. Polri telah membentuk tim yang dipimpin oleh Dirtipiter Bareskrim Polri dan beranggotakan Dirtipid Narkoba, Dirtipideksus, dan Dirtipidum Bareskrim Polri. Tim ini secara khusus segera merespon isu terkait permasalahan gagal ginjal akut. Saat ini tim bekerja pada tataran penyelidikan dengan mengedepankan kolaborasi bersama Kemenkes RI dan BPOM RI. Selanjutnya pengungkapan kasus robot trading binary option Infinity Plus. Penanganan kasus didasari oleh laporan polisi nomor LP-A-0607-10 Romawi 2022 SPKT Dirtipideksus Bareskrim Polri terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana perdagangan, tindak pidana transfer dana, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana penipuan. Adapun beberapa fakta trading binary option Infinity Plus, antara lain, 1. Merupakan platform yang berasal dari Korea yang bergerak di bidang trading Ethereum, Bitcoin, Binance Coin, Tether, Cardano. 2. Dalam hal penampungan dana deposito dan withdrawal yang dilakukan para nasabah platform Infinity Plus menggunakan blockchain TRC20 yang telah ditentukan oleh platform Infinity Plus. 3. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara mengajak para nasabah untuk bergabung, kemudian melakukan trading, yang mana trading tersebut benar-benar murni hanya melakukan tebak-menebak kurva dan dihitung waktu, yaitu selama 1 menit atau 60 detik tanpa menggunakan perhitungan. 4. Korban tertarik mendaftarkan diri mengikuti trading online di platform Infinity Plus karena penawaran yang menarik yang belum pernah ada di pasar Indonesia, yaitu bonus low risk dan asuransi yang akan mengcover kekalahan permainan binary option. Dan kelima, korban telah melakukan deposit dengan total sebesar USDT 356. Adapun saksi dalam kasus ini berinisial JJS dengan barang bukti rekaman suara promosi yang ditawarkan oleh Infinity Plus, bukti transfer ke blockchain Infinity Plus, tangkapan layar akun, tangkapan layar riwayat deposit, dan tangkapan layar binary option Infinity Plus milik Arif Budiman 08. Pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 00.15 WIB di Mall Pluit, Jakarta Pusat, tim berhasil mengamankan tersangka dengan inisial TBP alias Gabriel Tan, 26 tahun, WNA, dengan barang bukti 2 unit handphone dan 1 buah paspor. Pasal yang disangkakan, Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan atau Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
dan atau pasal 378 KUHP terhadap aplikasi trading perdagangan berjangka komoditi tidak berizin dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Rencana tindak lanjut yaitu melengkapi administrasi penyidikan, mengirimkan SPDP ke Kejaksaan, dan melakukan permintaan keterangan ahli ITE dan Bapepti. Selanjutnya, pengungkapan kasus trading kripto ilegal STUFLA atau GMC Limos. Penanganan kasus didasari oleh laporan polisi nomor LP A/0608/10 Romawi /2022 SPKT Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 22 Oktober 2022. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil menangkap satu orang tersangka dengan inisial ARM 39 tahun alias Jack Ba di kantor Kecamatan Kalianda, Provinsi Lampung. ARM berperan sebagai leader marketing yang bertugas merekrut investor untuk berinvestasi pada platform yang dikembangkan oleh Saudara S sebagai direktur. ARM mendapatkan investor maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai modal yang diinvestasikan. Kemudian, dari tersangka ARM, penyidik mengamankan barang bukti berupa 2 buah handphone, bukti transfer pada tanggal 6 November 2020 sebesar 200 juta rupiah ke rekening ARM, dan bukti transfer pada tanggal 27 Januari 2021 sebesar 500 juta rupiah ke rekening Saudara S. Berdasarkan hasil penyelidikan didapati fakta bahwa korban Saudara THP pada awalnya tertarik berinvestasi trading STLUFA dengan token CPay karena menggunakan metode login setiap hari melalui sistemnya dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% sampai dengan 300% yang diputar pada sistem BSC dan bisa ditarik pada digital exchange. Korban menginvestasikan dananya sebesar 200 juta rupiah yang dikirimkan ke rekening tersangka ARM, namun pada saat akan melakukan penarikan ke DEX selalu gagal dengan alasan mengalami maintenance karena sistem sedang penuh dan masih dilakukan upgrade sistem. Kemudian, Saudara THP kembali dijanjikan bahwa market CPay akan naik berkali-kali sehingga menginvestasikan dana sebesar 500 juta rupiah dan dari kejadian tersebut total kerugian Saudara THP sebesar 700 juta rupiah. Sebagai informasi bahwa platform STLUFA pada awalnya bernama Hextor, kemudian STLUFA collapse dan berganti dengan ChainPay, namun kembali collapse dan berganti menjadi GMC Limos dan semuanya ilegal. Atas perbuatannya, ARM dipersangkakan dengan pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Selanjutnya, pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, pasal 115 Junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.